Saudara-saudariku, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa bacaan Injil berisi tentang pengakuan iman Petrus. Saat ibu bapak saudara-saudariku mendengarkan kisah tadi, bagaimana Petrus dapat mengaku siapa itu Tuhan, apa yang saudara-saudari rasakan. Ketika Petrus dapat menjawab, "Engkaulah Mesias." Ketika ditanya oleh Tuhan, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Kemudian Petrus dengan tegas menjawab, "Engkau adalah Mesias." Apa yang dirasakan Bapak Ibu, saudara-saudari, mendengar Petrus yang bisa bersaksi, mengakui imannya. Mungkin ada yang merasakan memang Petrus adalah orang murid yang sangat membanggakan. Santo Petrus adalah memang murid yang sering berani untuk menjawab, berani secara spontan untuk mengungkapkan isi hatinya. Juga sering kadang-kadang bertindak spontan, sementara yang lain kadang tidak terdengar kata-katanya. Tetapi kita harus ingat, tadi setelah Petrus mengaku imannya, Petrus kalau dibayangkan bisa saja menjadi orang yang sangat malu, karena juga ditegur oleh Tuhan Yesus di hadapan murid-murid yang lain. Jadi nek kaya murid itu habis dapat nilai 10 ning bar kuwi nang ngarepe kanca-kancane di seneni. Di bar oleh nilai 10 merasa dirinya membanggakan, tetapi tidak berapa lama ketika Tuhan bercerita bahwa anak manusia harus menderita, dibunuh dan bangkit, Petrus tidak terima. Karena itulah dia kemudian ditegur. Setelah mendapatkan banyak pujian membanggakan, kemudian ditegur. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil kita sungguh melihat bagaimana pengakuan iman adalah pengenalan pribadi akan Yesus Kristus. Seorang dapat membaca di dalam buku katekismus, seseorang dapat menghafal apa itu Tuhan, siapa itu Yesus, anak siapakah dia, cucu siapakah dia, lahir di manakah dia, dan apa yang terjadi pada Yesus. Tetapi lewat bacaan Injil dan pertanyaan Yesus, kita selalu diajak untuk semakin mempribadikan siapa Yesus menurut kita masing-masing. Pengenalan akan Kristus lewat hal lainnya itu penting, tetapi juga penting untuk membawa ke dalam diri kita sebenarnya siapa Kristus itu bagi kita. Maka pertanyaan Yesus yang sangat personal ini juga adalah pertanyaan bagi kita semuanya. Siapa Yesus Kristus menurut diri kita masing-masing? Rasul Petrus memiliki kesulitan ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, dan dia pun menolak itu. Maka bisa kita lihat bahwa kadang kita tahu sesuatu, rumusan tertentu, Mesias yang artinya diurapi. Tetapi Petrus memikirkan Mesias itu dalam cara yang berbeda. Mesias yang dia digambarkan oleh Petrus adalah yang menang, yang dikagumi banyak orang, yang mendapat aplaus bagi banyak orang, jaya. Tetapi ternyata Mesias yang dikatakan Yesus tentang dirinya adalah Mesias yang harus menderita. Maka kita juga perlu kritis akan pemahaman kita tentang Yesus sendiri, dan selalu mencari
dan mencari tiada henti. Dan ketika Petrus menolak itu, Yesus menegur Petrus, memarahi Petrus dengan kata-kata yang sangat keras. Kata-kata yang dilontarkan Yesus tadi apa? Enyahlah Petrus gitu ya. Petrus pergilah gitu. Enggak. Bahkan Tuhan mengatakan ya, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Yang dalam terjemahan yang lain, enyahlah itu bukan hanya menghilang gitu ya. Tetapi terjemahan dalam beberapa bahasa mengatakan bahwa demikian. Petrus, pergilah kembali ke belakangku. Petrus, pergilah kembali ke belakangku. Bagaimana dapat dikatakan seperti itu? Karena Petrus telah mengakukan imannya, ternyata pengen di depan Tuhan. Dia yang ingin menentukan Mesias itu seperti apa. Maka ketika tidak cocok, dia tidak terima. Tetapi Tuhan mengatakan kemudian, kembalilah ke belakangku. Pergilah kembali ke belakangku. Karena orang yang sudah mengaku imannya harus selalu kemudian mengikuti Yesus. Pengakuan iman diikuti dengan Tuhan diikuti dengan mengikuti Yesus. Bukan Tuhan yang harus mengikuti diri kita, tetapi kita yang harus mengikuti Tuhan kita. Itulah jalan mengikuti Kristus. Maka saudara-saudariku, pengakuan iman selalu diikuti dengan kemuritan, yaitu mengikuti Yesus. Dan pengakuan iman itu juga diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, yang diungkapkan Rasul Yakobus dalam bacaan yang kedua. Rasul Yakobus juga mengatakan dengan sangat baik bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, hakikatnya adalah mati. Maka mengikuti Yesus Kristus disampaikan dalam akhir bacaan Injil dengan sangat jelas. Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Itulah mengikuti Yesus Kristus. Jika ingin mengikuti Yesus, harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti Yesus. Bukan kebalikannya. Yesus yang harus mengikuti aku. Saudara-saudariku, salib Kristus juga memberikan sebuah nilai akan penderitaan. Penderitaan tidak berakhir pada penderitaan itu sendiri, dan akhirnya lewat salib Kristus, kematian juga tidak hanya berakhir dalam kematian itu sendiri. Maka salib adalah hal yang tidak bisa ditolak sebagai murid Kristus. Maka kemudian pertanyaannya, apa kemudian kalau saya ini menjadi pengikut Kristus harus selalu menderita? Tentu tidak demikian. Tetapi bagaimanapun setiap orang punya salibnya masing-masing. Yang kadang tidak diminta tapi kemudian datang. Tuhan Yesus memberi nilai pada itu bahwa salib, penderitaan tidak berakhir pada hanya penderitaan itu saja, tetapi jalan untuk mencapai kebangkitan. Nilai penderitaan Kristiani ada di situ. Tidak hanya kemudian menyakitkan dan berakhir di situ, membuat kita sakit, tetapi membantu kita untuk bersatu juga bersama Kristus, dan lewat penderitaan itu kita punya juga teman bercerita
Yesus sendiri yang juga memikul salibnya, tetapi arahnya selalu kepada kebangkitan. Saudara-saudariku, maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita dapat semakin mengenal Yesus Kristus lewat apapun caranya dan mempribadikan itu semua. Dan kita juga mohon supaya kita mau sungguh berjalan di belakang Tuhan kita, mengikuti Yesus, menyangkal diri kita dan memanggul salib kita masing-masing. Kita mohon supaya kita sungguh menghidupi pengakuan iman kita. Dimuliakanlah nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa.